Ya, jadi jangan diisi. Ada beberapa saya lihat sudah diisi, artinya dikasih nama, kemudian ada contrengannya juga. Jadi kalau yang namanya instrumen ya dikasih kosong. Kalau ada isi berarti sudah ada data. Seperti itu, mungkin catatannya juga perlu dicermati. Ya, kadang terlalu banyak. Iya, ada beberapa tugas juga terlalu banyak di aspek instrumennya, banyak ke sikap sama keterampilan, tapi tidak memunculkan yang pengetahuannya. Itu juga mungkin perlu direvisi juga. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Suara saya bisa kedengaran? Oke, terdengar jelas. Oke. Jadi mohon maaf sebelumnya ini saya tidak bisa membaca maksimal semua tugas-tugas yang sudah diupload oleh mahasiswa. Hanya beberapa tugas saja yang sempat saya buka. Kebetulan dari pagi sampai menjelang maghrib tadi ini ada uji hafalan juz 30 untuk anak-anak di sekolah. Jadi waktunya agak mepet karena besok libur. Jadi itu pun masih ada beberapa yang belum teruji. Mungkin bisa dilanjutkan besok pagi. Jadi saya tidak bisa maksimal membaca semua tugas yang dikirim sebagaimana halnya hari pertama kemarin gitu. Cuma ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan di dalam penilaian, ya, dalam penilaian, di mana penilaian itu harus dilatar belakangi dari tujuan. Nah, ini ada yang menilai kadang-kadang tidak sesuai dengan tujuan ini yang perlu dihindari. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi mohon maaf, nanti di dalam pembelajaran itu menjadi satu kesatuan. Kan evaluasi ini adalah akhir, ya, ini akhir. Mulai dari mempersiapkan, kemudian melaksanakan, kemudian evaluasi. Jadi evaluasi ini yang terakhir. Tentu apa yang dievaluasi itu adalah apa yang sudah dilaksanakan atau yang sudah diajarkan. Nah, ini kadang saya lihat sebagian besar sama kayak contoh yang ditampilkan tadi, ujuk-ujuk tiba-tiba soal. Nah, itu tidak ada kisi-kisi, ini yang diukur KD berapa, ya. Kemudian kok tiba-tiba muncul soal ini KD berapa yang mau diukur gitu kan. Ini paling tidak di dalam soal itu harus jelas gitu ya. Ada KD-nya, ada kisi-kisinya, ada soal. Nah, ini memang pada umumnya saya lihat ya, kebanyakan Bapak Ibu guru, baik itu yang di guru madrasah honorer maupun yang negeri, jangankan yang honorer ya, yang negeri saja saya lihat kadang-kadang banyakkan soal-soal itu muncul langsung dari LKS. Nah, ini diambil dari LKS atau dari buku paket. Jadi membuat soal, baik itu soal ulangan harian, soal ulangan semester, soal mid semester, itu harus berangkat dari kompetensi dasar, dari indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan. Bukan mengambil soal yang ada di dalam LKS. Malahan saya lihat beberapa soal-soal dalam LKS itu kadang-kadang soalnya nggak baku gitu. Banyak keliruan, ada soal-soal yang tidak homogen dan lain-lain yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan soal. Mohon supaya itu dihindari. Tadi ada saya lihat beberapa yang dikirim oleh mahasiswa, ada penilaian ya. Pada hakikatnya di dalam PPG itu nanti pada waktu mungkin untuk evaluasi itu yang dilihat ada enggak penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Itu yang akan dinilai. Pengalaman-pengalaman yang sudah lewat itu banyak mahasiswa menampilkan penilaian teman sejawat dan lain-lainnya, tapi justru penilaian sikapnya tidak ada, ya, hanya penilaian pengetahuan, ya. Nah, ini perlu yang diarahkan sehingga nanti di dalam baik itu guru penguji UKIN maupun dosen pengujinya ketika melihat ini penilaiannya sudah mencerminkan penilaian pengetahuan, sudah mencerminkan penilaian sikap, ya,
Nah, ini sudah ada tercover semua di sana, ada penilaian keterampilan, itu sudah ada. Jangan hanya satu penilaian saja, jadi nilainya tidak bisa maksimal gitu. Nah, kemudian banyak juga soal-soal yang ditampilkan masih seperti yang disampaikan oleh Bu dosen tadi. Kadang-kadang soalnya masih level lot ya, level lot ya, bukan hot lagi ya ini, tapi hanya menyebutkan gitu kan, hanya menjelaskan. Nah, ini belum ada yang sampai level analisis dan lain-lainnya. Nah, tentu nanti ini akan berbarengan dengan indikator atau tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Jika di dalam tujuan pembelajarannya itu sudah menganalisis, tentu nanti bentuk soalnya juga harus analisis gitu. Nah, ini kalau bentuknya menyebutkan, maka soalnya juga akan menyebutkan gitu ya ini. Jadi harus ada keserasian antara tujuan pembelajaran dengan alat evaluasinya. Nah, ini, dan terutama juga pada materi gitu ya, ini jangan materinya lain, pertanyaannya lain gitu. Nah, ini banyak yang seperti itu. Mohon maaf kadang karena keterbatasan waktu oleh peserta PPG ya, oleh mahasiswa peserta PPG, asal upload saja ya. Mohon maaf, ini bukan saya maksudkan Bapak Ibu, tapi pengalaman yang sudah, karena waktunya terbatas, bingung mana sih soal yang hot, mana soal yang lot. Ini sudah dikirim saja begitu ya, ini yang penting terpenuhi, oke, tidak ada masalah. Nah, tapi nanti setelah ada forum diskusi mana yang perlu dirapikan, direvisi, diperbaiki berdasarkan saran-saran ya. Jadi jangan hanya soal itu menyebutkan atau menjelaskan ya, paling tidak ada analisis ya, atau mengklasifikasi dan lain-lainnya ya, yang levelnya agak ditingkatkan sedikit. Kemudian di karakteristik soal-soal hot ya, ini saya kasih contoh, misalnya di dalam merumuskan soal itu jangan tiba-tiba seperti ini misalnya, di bawah ini yang termasuk binatang-binatang yang diharamkan adalah titik-titik. Nah, itu satu misalnya tikus, dua misalnya ayam. Nah, ini saya rasa soalnya terlalu rendah, tapi perlu disajikan mungkin dulu beberapa nama-nama binatang dan lain-lainnya, kemudian baru pertanyaannya dimunculkan di bawah. Nah, jadi nanti berdasarkan data-data supaya dianalisis gitu kan, mana yang termasuk binatang yang halal, mana yang termasuk binatang yang haram gitu. Nah, mungkin soal-soalnya lebih mengarah ke sana, dan paling tidak jangan langsung menukik soalnya, paling tidak ada ilustrasi yang mengundang orang untuk menjawab, itu harus berpikir terlebih dahulu ya. Ilustrasi dan hukum melakukan sholat jenazah adalah titik-titik, sunat, wajib, misalnya fardu kifayah, paling tidak ada ilustrasi yang ilustrasi yang menggambarkan supaya jangan kesanalah dulu, artinya harus ada paragraf-paragraf yang mengundang supaya orang yang menjawab itu agak sedikit berpikir untuk tidak langsung menukik pada soal kayak tanya jawab biasa. Mungkin hanya itu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu dosen gitu ya. Silakan. Ya. Baik, benar sekali ya. Jadi untuk soal hot itu bisa disajikan dalam bentuk pilihan ganda atau isai. Kalau isai bisa jadi mereka menganalisis apakah bentuknya jawaban terbuka atau jawaban tertutup tapi membutuhkan analisis. Nah, ini saya ada contoh salah satu tugas. Cuman ini kurangnya nanti Bapak Ibu kalau ada hal penting dicatat ya. Ini tadi banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Guru kamu dari kemarin juga.
Tadi ada yang bertanya Bu, kalau saya tidak dapat catatan tidak dapat review di nilai saya, apakah saya harus revisi? Semuanya harus revisi sesuai dengan masukan-masukan yang sudah diberikan. Itu ya, saya sudah sampaikan siapa yang sudah revisi, saya berikan nilai. Tadi ada beberapa sempat saya baca untuk tugas 1, 2, 3, saya beri nilai yang sudah revisi. Kalau belum revisi, maaf belum saya kasih nilai. Ya, baik, terkait ini juga coba kita akan lihat satu contoh lagi. Ini ada contoh salah satu tugas. Ini ada beberapa soal yang menurut saya lumayan bagus. Hanya saja ini halaman pertama. Sekali lagi ini kekurangannya, mohon dicermati yang punya tugas ini. Tidak ada identitasnya. Ini soal materi apa, mata pelajaran apa, kelas berapa, seperti itu. Kemudian mengukur KD yang mana, kemudian indikator apa yang dinilai, terus level kognitif apa yang dinilai, itu belum ada muncul di sini. Nah, cuman kita kognitif, yang spiritual, sikap spiritual, sosial dan lainnya, dan keterampilan itu tidak menuntut untuk HOTS, karena yang namanya HOTS itu kan thinking, itu berpikir, itu aspek kognitif. Betul. Ya. Jadi yang penting ada 3 aspek itu di dalam penilaiannya gitu ya. Ini kadang-kadang banyak juga pengalaman lewat itu karena penilaian teman sejawat yang ditampilkan ya, penilaian observasi dan lain-lainnya itu. Jadi kayak soal seperti ini, hukum sholat tahajud adalah, nah kan ini langsung nih tanpa ada proses menganalisis. Soal yang seperti ini dikatakan lower order skill atau loss. Yang gampang istilahnya itu hanya mengukur C2, mungkin C2 saja, memahami. Ya itu. Terus ini ada juga penilaian sikap. Nah, ada yang saya lihat yang mengumpulkan tugas tapi instrumennya udah diisi nama. Yang namanya instrumen itu masih kosongan, Bapak Ibu. Jadi jangan diisi, jangan dicontreng, jangan diberikan ini. Kan namanya ini rencana asesmen yang akan diberikan kepada siswa, baik pada aspek sikap, keterampilan dan jangan diisi. Ada beberapa saya lihat sudah diisi, artinya dikasih nama, kemudian ada contrengannya juga. Jadi kalau yang namanya instrumen ya dikasih kosong, kalau ada isi berarti sudah ada data. Seperti itu, mungkin catatannya juga perlu dicermati. Ya, kadang terlalu banyak. Iya, ada beberapa tugas juga terlalu banyak di aspek instrumennya, banyak ke sikap sama keterampilan, tapi tidak memunculkan yang pengetahuannya. Itu juga mungkin perlu direvisi juga. Ya, mungkin seperti itu. Ya, silahkan dari Bapak Ibu, dari review tugas 4 ini mungkin ada yang ingin bertanya atau berkomentar atau mengklarifikasi, disilakan Bapak Ibu mahasiswa. Apa sudah jelas hal-hal yang mungkin perlu direvisi? Jadi modelnya ini self assessment, artinya Bapak Ibu, kami tidak memberikan catatan langsung di tugas Bapak Ibu, tidak mereview artinya memberikan komentar dan memberikan nilai, tapi kita memberikan review secara umum. Jadi silahkan Bapak Ibu menilai sendiri. Kalau sekiranya tugas yang Bapak Ibu buat tidak sesuai dengan masukan-masukan dari baik dari saya maupun dari Bapak Guru Pamong tadi tidak sesuai, maka silahkan disesuaikan sendiri. Seperti itu ya. Tadi banyak yang bingung yang mana harus saya perbaiki. Nah, silahkan dinilai dirinya sendiri. Apakah pas dengan yang informasi yang disampaikan, review dari Guru Pamong maupun dari saya selaku fasilitator di sini. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu, berarti sudah clear apa yang harus perbaiki atau direvisi terkait tugasnya. Kalau yang dokumen itu berarti dalam bentuk foto itu Bu ya? Maksudnya? Maksudnya apa? Itu dalam dokumentasi ya, di instrumen. Instrumen itu namanya alat ukur. Kalau saya lihat ya, sempat saya lihat juga tugas Bapak tadi, sepertinya Bapak udah ngisi data
mahasiswa, sudah ada contrengan, itu kan berarti bukan instrumen, dia sudah hasil pengukuran namanya itu, bukan instrumen itu yang masih kosong Pak. Kosong. Seperti yang saya sampaikan tadi, contoh yang kita buka terakhir tadi, itu dia kosongan kan, tidak ada nama siswa, tidak ada data contrengan ada berupa itu nggak ada. Jadi memang kosong karena ini rencana penilaian yang akan diberikan kepada siswa, bukan hasil penilaian yang sudah dilakukan. Kalau ada data berarti hasil kan, bukan alatnya, bukan instrumennya jadinya. Seperti itu mungkin maksudnya Pak. Siap. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin berkomentar? Kita lanjut ke tugas Mungkin 5. tadi mohon maaf, mungkin tadi sudah diberikan contoh ya, apa yang ditampilkan tadi oleh Ibu dosen itu sudah jelas sekali. Ada beberapa contoh, itu soal contoh yang hot, ada contoh yang lot. Mungkin itu yang perlu diperhatikan ya oleh mahasiswa. Nah, jadi saya rasa mungkin akan lebih pas ini untuk langsung diberikan contoh, karena jujur saja memang kebanyakan teman-teman guru kalau dijelaskan agak apa ya, interpretasinya macam-macam gitu tentang hotnya ini yang itulah. Tapi kalau dikasih contoh langsung, oh ini loh gitu kan ini. Nah, jadi itu. Oleh karena itu kadang-kadang mohon maaf Ibu dosen, saya sedikit bingung dengan para peserta yang sudah diberikan karya gitu. Dari awal saya lihat mungkin pada saat lokakarya itu teman-teman peserta PPG tidak memahami apa yang disampaikan oleh dosen gitu, sehingga kadang-kadang baik itu pada tugas pertama kedua berbeda-beda pemahamannya atau mungkin hanya diberikan wawasan-wawasan dan mereka menginterpretasikan sendiri. Tapi kalau diberikan contoh mungkin mereka akan lebih cepat memahaminya. Oh ini loh maksudnya, sama kayak kemarin malam itu tentang format dan lain-lainnya. Tapi saya rasa mungkin itu sudah ada di modul ya. Ini mungkin Bapak Ibu peserta harus membaca ulang modulnya dan mencermati secara teliti gitu. Saya rasa ini ya yang perlu ya ini yang saya tekankan gitu. Jadi intinya untuk penilaian itu harus berbasis hot ya, dan tentunya penilaian berbasis hot ini harus tercermin juga pada tujuan pembelajarannya atau indikator pembelajarannya. Jangan nanti soalnya saja ya hot, tapi tujuan pelajarannya menyebutkan, tapi di soalnya semua menganalisis. Nah, ini supaya tujuan dengan evaluasi itu selaras gitu. Iya. Ya, mungkin kendalanya juga Pak, ini kan tugasnya hanya mengembangkan instrumen, jadi kadang nggak nyambung dari penilaian sikap, kemudian kognitif, keterampilan, itu tidak nyambung materinya, karena memang diminta hanya mengembangkan instrumen yang mengandung penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berbasis hot. Nanti mungkin kalau sudah kita masuk di RPP sudah detail, di RPP itu sudah ada indikator, sudah ada tujuan. Nah, nanti gangguan mungkin ya itu saja. dilihat apa namanya, maaf saya terbental kan sinyal sepertinya. Iya, ini agak betul. Iya. Jadinya. Iya, mohon maaf. Iya, seperti itu mungkin Bapak Ibu ya. Nanti secara komprehensifnya kita bisa melihat terkait dengan asesmen ini nanti mungkin di RPP-nya.
di RPP-nya akan terlihat nanti apakah Bapak Ibu memang sudah bisa mengimplementasikan pengembangan soal berbasis HOTS ini langsung pada di RPP-nya, seperti itu. Ya. Oke, sudah jelas ya Bapak Ibu apa yang harus diperbaiki terkait dengan tugas 4 ya, tugas 4. Oh ya, silakan Pak Ramli. Oh, masih ada yang bertanya, silakan Pak Ramli. Baik, Bu Debu, makasih. Jadi tadi Pak Dokter Pembimbing juga sudah mengevaluasi para peserta PPG ini. Jadi kalau boleh juga kita curhat sedikit sesuai dengan materi-materi yang diberikan itu memang luar biasa. Cuma memang keterbatasan kita kalau lewat online ini belum maksimal kita bisa menerima bimbingan dari dosen. Beda kalau kita langsung bertemu di ruangan, itu lebih praktis. Makanya kadang-kadang kan kita juga peserta ini ada yang masih gaptek, ada yang sudah mahir dalam IT ini. Teman-teman kadang-kadang yang dari pelosok itu ya kan jadi terkendala, sehingga pengerjaannya pun ya syukur-syukur bisa selesai. Terima kasih Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak Ramli. Silakan Pak Samsudin. Datang ada. Oh, datang ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf terlambat karena sudah permisi sejak tadi, Bu. Silakan Pak Samsudin. Oke. Baik, karena kita baru masuk juga di materi ini terkait dengan instrumen yang tadi yang disampaikan oleh dosen. Pertama, kita mengakui memang kita sebagai mahasiswa sudah tua-tua kayak begini kan, sehingga kita kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Ramli tadi, kebanyakan kita keburu dengan keadaan, Pak. Dengan keadaan, sehingga kita tidak sempat mempelajari lebih dalam, sehingga apa yang kita lakukan seolah-olah kita mengeluarkan isi hati kita sendiri kemarin. Memang Pak Semangat Pak ya, semangat. Jika kita seperti tiang ampure, yang ditugas 1 sampai 13 itu yang kerjakan semua, tapi pas kita dibagi jadi 13, bingung 7 keliling terus kita kemarin. Kita yang penting kita ngeber aja kerjanya kemarin, karena kita ada instruksi. Ya, dengan demikian mudah-mudahan arahan yang disampaikan oleh Ibu tadi, mudah-mudahan kita, mohon maaf kita juga di pelosok, luar biasa pelosok wilayah laut Bliked ya, kita wilayah Pengurus luar biasa pelosok juga, tempat sekolah kita juga pelosok, sehingga keterbelakangan informasi dan segala hal yang akui sendiri Pak, termasuk yang tidak bisa komputer, kita harus banyak asisten kita seperti semalam. Kita banyak asisten. Mohon bantuan sekiranya apa yang menjadi kekurangan kami, termasuk semua peserta ini kita akui kayaknya hampir error karena memori kita sudah terlalu tugas yang kemarin. Banyak kendala-kendala yang kita alami, termasuk yang pribadi. Mungkin di tugas-tugas yang kemarin di instrumen itu karena kita langsung contreng kemarin itu tugas-tugas itu, kirain apa caranya. Terima kasih, mungkin itu sebagai masukan buat yang pribadi yang kurang di atas waktunya Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Samget, ini luar biasa, semangat yang luar biasa ini. Tidak PPG maka tidak semua dipaksakan ini ya, seperti kata Pak Sam tadi, ini kita masih belum bisa mengaplikasikan internet dan sekarang mau tidak mau harus sebagai guru profesional harus bisa. Dengan cara ini mungkin ada hikmahnya sehingga Bapak bisa belajar gitu kan. Nah, oleh karena itu mungkin apa yang tugas-tugas yang di-upload ya, sekiranya dirasakan masih belum sempurna sebagaimana yang diberikan masukan oleh Ibu dosen maupun
masukan dari saya meskipun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu kan, supaya mana yang kira-kira belum pas, belum sesuai dengan masukan tadi seperti yang dikatakan oleh Bu dosen tadi, supaya diperbaiki lah ya, diperbaiki sesuai dengan itu, direvisinya sehingga kami tidak ragu-ragu untuk memberikan nilai yang terbaik, itu saja ya. Sebenarnya bisa kita sekarang sudah serba canggih ya, karakteristik soal yang hot, yang load dan lain-lain itu sudah bisa kita browsing sebenarnya di internet. Nah, nanti Bapak bisa lihat contohnya langsung seperti apa, tinggal disesuaikan dengan pelajaran masing-masing gitu kan. Ini apa yang itu hanya sekedar contoh, jangan sampai pernah saya menemukan peserta PPG-nya fikih, tapi soal yang disampaikan soal hot untuk pelajaran IPA. Saya ketawa-tawa sendiri waktu itu, mungkin dia lihat di internet dan dia copy paste langsung gitu saja ya. Ini saya tidak pungkiri itu soalnya sudah termasuk level hot, tapi iya soal PPG-nya fikih soalnya IPA ya, ini keburu-buru copy paste kayaknya ini ya, ini jadi diadopsi lah, disesuaikan gitu ya. Ya. Dan ada sebagian juga tugas kita belum dinilai kembali di video itu. Kembali yang ketiga itu. Oke, terima kasih. Silakan Bu Dokter. Terang semua. Suaranya hilang. Speakernya Bu Dokter. Oh ya, maaf. Iya, Bapak Ibu memang benar ya, tadi tidak salah sebenarnya Bapak Ibu browsing di internet, karena memang internet itu juga Google itu sebagai alat bantu kita nanti untuk belajar. Cuman memang perlu disesuaikan. Tadi memang ada beberapa saya lihat memasukkan instrumen keterampilan di eksperimen di lab untuk pelajaran IPA sepertinya itu. Jadi kalau materi itu mungkin kurang pas, jadi sebaiknya mungkin tidak cocok. Kalau mungkin misalkan keterampilan terkait tadi melafalkan ayat ya, itu mungkin lebih pas seperti itu daripada keterampilan untuk eksperimen di lab, mungkin seperti itu ya. Itu catatannya. Ada juga sih tadi saya lihat tugas proyek juga ya, bagus juga kalau memang ada seperti itu ya. Itu mungkin ya, kita bisa lanjut ke tugas yang ke-5 terkait dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kita bisa coba buka satu contoh ya, contoh dulu. Punya saya, Bunda. Ya. Ini silakan saya buka ini dulu ya. Punyanya Ibu Mustabsirah ya. Untuk aksi dan numerasi ya, literasi membaca dan merasi dengan literasi matematika kalau numerasi itu. Ini sudah ada satu contoh literasi membaca terkait dengan materi ya, materi apa ini, adab dalam mandi Jumat ya. Oke. Kemudian ini numerasi tematik ya. Oke, ini sudah lumayan bagus. Kemudian survei karakter, satu soal. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting sudah coba bikin satu-satu ya. Ya, ini cukup bagus. Ini sudah yang literasinya sudah ada, masih terkait dengan materi fikih juga. Kemudian numerasinya ada di situ. Punya Ibu siapa ini? Ini punyanya Ibu Mustabsirah. Oh, Mustabsirah ya. Oke, ini udah bagus, satu soal buatnya nggak masalah, yang penting ada contohnya. Oke, ini satu, kemudian satu lagi kita buka ya. Punya saya itu. Oh, Ibu Siti minta direview. Oke, sebentar saya dulu coba lihat tugasnya Ibu Siti.
Ibu Siti siapa? Siti Sofian. Siti Sofia Nur Siti. Siti Sofia. Siti Sofia. Siti Sofia. Oke, sebentar. Iya, kita coba share dulu nih. Ini ya, punya Ibu Siti ya. Udah raju dan nih. Oke, bagus. Sudah ada implementasi di awal. Ini untuk mata pelajarannya, kelasnya sudah ada. Materinya tentang puasa dan masuk tadi juga indikator tujuan pembelajaran dan soal. Nah, sekarang pakai soalnya lagi. Soalnya menjelaskan pengertian puasa, menjelaskan ini Ramadan. Kemudian dibuat seperti ini. Soal literasinya pilihan ganda. Dari puisi di atas, kata bulan suci yang dimaksud adalah, oh ini bacaannya ya. Yang ini bacaannya Ibu Siti. Oke, ini bacaannya. Kemudian dari bacaan ini dibuat soal. Ya. Puisi Niki. Oke, ada puisi. Oh, ini puisi. Kemudian dari puisi ini dikasih soal pilihan ganda ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat bulan terindah, gitu ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian soal literasi kognitif mengamati, menyebutkan rukun puasa. Terus numerasinya mana Ibu? Menyebutkan orang yang boleh, menyebutkan orang yang boleh dan tidak boleh berpuasa. Ini menyebutkan semua ya. Ini apa nih? Numerasinya? Enggak. Oke, Menganalisis. Ini soal AKM numerasi ya, terkait puasa tadi. Ada bulan Ramadan jatuh di hari ini, kemudian hitung ya. Ya. Kalau sekitarnya tanggal hijriah jatuh ke sini, kemudian berapa hari kan kita oke, ada ininya terkait dengan matematika itu ya. Tapi banyak kan ya, numerasinya banyak sekali ya. Kemudian survei karakter sudah ada ini, indikator survei karakter. Oke, survei karakter mungkin sifatnya masih umum ya. Ya, survei karakternya sepertinya sudah cukup bagus. Ya, mungkin modelnya agak lebih lagi ya dibanding dengan tugasnya Ibu Mustasirah tadi, lebih disederhanakan Bu ya. Ya, ini juga sudah bagus. Yang mana? Cuman yang di sini mungkin kurang cocok kalau dia dikatakan sebagai soal yang gambar-gambar tadi Bu. Yang gambar-gambar tadi mana? Paling atas. Nah ini Gambar tadi ini menganalisis gambar itu. Ya. karena yang namanya literasi itu membaca. Ada wacana, kemudian dari wacana itu dianalisis. Mungkin ini cocoknya nanti dijadikan Ibu sebagai instrumen kognitif Bu, yang ini menyebutkan apa? Sebutkan orang-orang yang boleh tidak berpuasa berdasarkan gambar di bawah ini. Klasifikasikan Bu. Menganalisis dan menganalisis gambar. Iya bisa, ini juga bagian dari menganalisis bisa. Ini juga bisa dikatakan sebagai soal kognitif HOTS yang sederhana ya. Penerapan mungkin ini ya, C3 ini, belum C4. Mungkin ini lebih pasnya di kognitif aja nanti ini. Ya, bukan AKM ini Bu, yang ini bukan AKM yang ini, termasuk yang tadi ini juga. Kalau yang soal yang ini tadi cukuplah ya, bisa lah ini. Ada puisi, kemudian dari puisi ini dibutuhkan soal pilihan ganda.
Ya, berarti revisinya Ibu yang gambar-gambar itu tidak masuk dalam AKM Ibu. Ya, seperti itu mungkin ya. Ya, terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Ini beda-beda. Berarti punya Bapak Ibu yang mengamati ini juga yang lain yang tidak sempat direview juga bisa melihat ada modelnya beda-beda. Silahkan Bapak Ibu boleh apa namanya silahkan. Atau mungkin ada model yang lain lagi. Ada model yang lain lagi? Mungkin Bu lagi satu bisa? Punya saya Sahni Salim amal jariah dulu. Oke, Ibu Sahni ya. Wah, kedinginan kita Bu. Oh iya, Masya Allah. Gimana ini Bu? Gelap-gelap aja Atas ini. gunung Pak. Ya Allah, di atas gunung cari sinyal Bu ya. Nggih. Nah, mudah-mudahan Di rumah sukses. mati sinyal dari asar. Kali-kali naik gunung dah Bu, dah apa-apa. Perjuangan yang luar biasa ini. Perjuangan juga itu, lagunya Roma Irama. Perjuangan katanya lagu Roma Irama. Kita lihat punyanya Ibu Sahni. Oke. Ya, Ibu Sahni. Ini soalnya untuk evaluasi ya. Oh, ini digabung jadi satu tugasnya Bu ya. Iya. Iya, penilaian AKM, literasi. Oke, ini soal literasinya. Ini membacanya itu yang ini dulu dikasih wacana gitu. Ini ya, yang ini ya. Ya. Oke, ini diberikan wacananya tentang serta ada dalil Al-Qur'annya ini, kemudian diberikan soal. Oke, bisa ini menjelaskan tentang apa? Oke, dalam pernyataan di atas jika berarti dia di sini diberikan ada sedikit wacana, dari wacana itu dikembangkan menjadi soal-soal. Oke, oke, cukup Ibu untuk yang literasi ya. Ini survei karakter. Iya. Kalau survei karakter saya mungkin rata-rata sudah pas ya, sudah cukup bagus. Yang numerasinya belum ada Ibu. Soal numerasinya belum ada. Coba lihat tadi contohnya punyanya Ibu Siti dengan Ibu Mustasilah itu sudah bagus. Dia ada, gak usah banyak Ibu, satu soal saja cukup, tapi masih berkaitan dengan materi itu. Nggih. Ya, oke, seperti itu ya. Ibu Sania masih kedinginan di situ, jangan lupa pakai jaket. Pakai Bu, pakai. Iya. Ini kita jadi Silakan ya, berpikir. Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Silakan dinyalakan speakernya Pak Irwan yang sudah raise hand. Sudah Bu? Ya, silakan. Halo? Ya, silakan Bapak sudah terdengar. Coba tugas dia nih direview juga bisa direview semuanya ya. Iya, nggak bisa Pak ya. Kalau dilanjutkan ini bisa kita nge-review sampai jam 12 ini. Iya, Bapak Ibu mungkin bisa semuanya ya. Ya, Silakan kalau Bapak. saya lihat dari beberapa tugas yang sudah ditampilkan tadi, alhamdulillah beberapa mahasiswa sudah memahami gitu ya, sudah memahami tentang AKM ini ya ini. Jadi seperti yang tadi saya rasa soalnya nggak usah banyak-banyak ya, tidak usah merepotkan diri gitu, cukup simple 1 atau 2 soal, yang penting mewakili literasi, numerasi, dan survei karakternya. Kemudian disesuaikan dengan materi, kita baca besok bergulat lagi dengan tugas yang lainnya gitu. Iya. Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada lagi? Mohon maaf Bu, Ya, Jika silakan Ibu. jika sudah dikatakan benar
bagus. Apakah kita akan revisi lagi atau kirim ulang gitu, Bu? Dikirim ulang aja supaya ada terlihat ibu sudah merevisi. Seperti file yang lama dikirim ulang, upload ulang supaya di statusnya penilaian kami baik di guru pamong maupun di dosen ada statusnya di situ sudah direvisi gitu. Kalau belum diupload revisinya di situ masih terlihat belum direvisi seperti itu. Jadi kesannya tidak mengikuti saran yang direview gitu. Ya, kalau bisa juga gini ya, kalau bisa mungkin di soal literasi maupun di soal numerasi tadi itu juga jangan lupa soalnya harus dikaitkan dengan soal yang agak sedikit berat ya. Mungkin itu sebagai revisi ringannya gitu kan. Artinya begini, maksud ibu dosen kalau tidak direvisi gitu kan, berarti seolah-olah tidak ada diskusi gitu ya. Jadi terkesan kami tidak pernah memberikan masukan atau tidak ada diskusi. Sebenarnya kalau kita mau mengetik masukan di kolom LMS itu agak terbatas sekali gitu ya, terbatas. Jadi saya rasa dengan diskusi seperti ini, sekali kita berbicara, semuanya mendengarkan bersama-sama, nanti peserta bisa mengevaluasi diri, oh saya kira-kira dari masukan untuk teman yang tadi, saya belum punya yang ini dan itu, nah jadi bisa menyadari diri sendiri kurangnya di mana dan merevisi kekurangan-kekurangan itu, kemudian di-upload kembali ya di kolom revisi, gitu. Sehingga kami memberikan nilai juga ada dasarnya ya, itu saja. Terima kasih Pak. Ya, oke. Bapak Ibu ada lagi yang Ibu Siti silakan. Satu lagi Bu, mohon maaf. Untuk AKM kan ada 2 yang dinilai di sana ya, literasi membaca sama literasi numerasi. Nah ini yang literasi membaca itu kan banyak macamnya. Ada literasi sinyal, sepertinya sinyal ya Ibu. Iya kayaknya. Iya. Sedikit saya tangkap mungkin ya, ada literasi banyak macamnya. Terakhir itu kalimat yang dari Ibu Siti. Kalau banyak macamnya cukup satu macam saja dibuat, jangan yang bermacam-macam gitu. Dibuat sederhana aja, jangan dibikin seperti itu Bu ya. Ya bagaimana? Ya. Terima kasih. Literasi itu banyak macamnya katanya Ibu tadi kan? Ya. Ada yang pilihan ganda, yang isian kan. Oh iya, silakan pilih salah satu saja. Pilih satu saja yang tidak memberatkan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu pernah membuat soal seperti itu, yang macam AKM itu. Bagaimanapun bentuknya, entah itu pilihan ganda atau isian, yang penting Bapak Ibu pernah mencoba membuat soal yang sesuai dengan karakteristik AKM dan survei karakter seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya. Nanti itu juga ada tercermin ya dalam SPP-nya untuk berikut-berikutnya. Iya. Jadi sebenarnya apa yang dibahas dari tugas 1 sampai dengan tugas-tugas nanti dan terakhir itu nanti akan menjadi satu kesatuan di dalam LPP yang utuh gitu, dan itu untuk dibawa PPL gitu. Saya ingatkan sedikit ini, kalau bisa apa yang dijadikan tugas dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, sehingga nanti tercermin dalam RPP yang utuh, itu kalau bisa dipatenkan berdasarkan masukan-masukan dari Bapak Ibu guru pembimbing atau dosen pamong, kemudian itu terus berlanjut gitu, dimantapkan sampai akhir, jangan di tengah berganti gitu kan. Nah pas waktu ini kebanyakan kayak yang sudah pas waktu review beda, nanti waktu PPL 1 beda Pak gitu, terus materi beda, semua beda, ngulang-ngulang terus jadinya, jadi tidak dipatenkan. Nah pas UKIN ada yang pas UKIN justru yang ditampilkan yang belum pernah dari awal gitu, sehingga dia bingung sendiri gitu. Jadi supaya selaras gitu ya. Iya.
Benar sekali Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Lokakarya PPL dan seterusnya ini memfasilitasi Ibu untuk Bapak Ibu untuk menghasilkan RPP yang nantinya bisa jadi bahan ukin. Nah, jadi kalau sekiranya ada dari awal Bapak Ibu sudah merancang sebuah RPP dan nanti mungkin ada kaitannya dengan PTK. Ya, ada Nah, PTK. karena pengalaman yang PPG sebelumnya juga seperti itu, seperti yang dikatakan Bapak Aji tadi, berubah ketika PTK nanti masuk PPL, PTK lain lagi. Jadi nggak nyambung jadinya, dari yang di review kemarin nggak kepake. Sayang sekali. Kalau sekiranya Bapak Ibu bisa menggabungkan, jadi sekali kerja. Jadi untuk PTK iya, untuk tugas RPP iya, untuk tugas PPL iya, jadi semuanya itu jadi satu. Tapi dipatenkan seperti katanya Bapak Urmamong tadi. Jadi karena itu sudah mendapat review dari banyak orang, dari guru pamong maupun dari dosen, jadi silahkan dicatat sampai itu benar-benar dirasa mungkin lebih bagus dan sempurna nanti kalau dijadikan sebagai bahan ukin seperti itu. Ya, oke. Jadi modelnya nanti lagi PTK-nya ini nyambung apa enggak dengan RPP-nya? Kalau nyambung itu lagi. Pengalaman saya kemarin dalam bimbing di review bukunya begitu, PTK dan RPP nggak nyambung. Ya, ulang dia buat. Padahal itu RPP-nya sayang sekali sudah dapat review dan bisa diubah kan sebenarnya itu kalau sudah dapat review. Enggak seperti itu. Ya, Pak Sam, ada yang ingin dikomentari? Oke, Bu, ampura yang kedua kali. Takutnya kita salah kunci jadinya ini. Yang salahnya dia kenapa yang disampaikan, Masya Allah. Baik Bu, terkait dengan pembuatan soal yang kita bahas tadi. Siswa yang diberikan soal pilihan ganda asal coret. Nah, ini asal coret misalkan ini nilai 6 tidak tuntas gitu. Jadi begitu dia di remedi bukan jadi 8 malah makin turun gitu kan. Kan ini lucu gini. Ini bukan rahasia lagi dalam dunia pendidikan ini. Jadi bagus tadi disampaikan oleh Ibu dosen. Hendaknya soalnya lebih bersifat terbuka gitu kan, menggali kemampuan anak itu akan lebih mengundang anak-anak untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dia pahami dari materi yang sudah kita sampaikan. Kadang-kadang jarang kita memberikan soal ya, kemukakan pendapatmu, itu jarang ya, paling sebutkan gitu kan. Nah, sebutkan, jelaskan gitu. Nah, tidak pernah kita memberikan suatu permasalahan dan jelaskan menurut pendapatmu. Sebenarnya ini adalah yang paling bagus ini ya. Iya. Jadi anak kita bisa mengetahui, kalau ingin mengetahui sejauh mana kemampuan anak. Nah, pilihan ganda juga bagus, dan membuat soal pilihan ganda itu luar biasa. Membuat satu soal pilihan ganda itu ya dibandingkan soal isi, mungkin soal isi lebih mudah. Kalau pilihan ganda kaidah penulisan soalnya harus menuntut tingkat homogenitas dan lain-lainnya ya. Ini pernah kita pelatihan untuk soal pilihan ganda, sehari itu hanya ada 2 soal yang kita buat. Dari sekian soal yang benar hanya 2. Ini dari tutor nasional dari pusaka, semua teman-teman bahkan tak ada benarnya kita itu ya, karena harus memperhatikan beberapa aspek. Nah, cuman kayak tadi ya, namanya anak-anak kita ya, ini apalagi mungkin pada level SD asal coret saja gitu. Kebanyakan seperti itu. Level SMP juga mungkin level alia mungkin sama juga gitu kan, karena ada beberapa anak yang tidak mau pusing gitu. Seperti contoh-contoh di beberapa sekolah gitu, justru pas ulangan matematika dia lebih cepat keluar gitu daripada ulangan fikih. Kok bisa lebih cepat keluar kan begitu bahasa. Apalagi bahasa Inggris Pak, kalau bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris. Kok cepat sekali keluar, padahal kalau tadi itu kan lebih sulit gitu. Beda dengan kita dulu. Kalau kita dulu pas keringat untuk menjawab secara maksimal, apalagi matematika bisa-bisa jamnya sudah habis kita belum keluar gitu kan. Ini karena saking kusuknya menjawab, mencari jawaban. Sekarang sudah berapa menit keluar, kok bisa keluar? Kita lihat jawabannya sekilas. Nah, coba ulangi lagi di hari yang lain dengan soal yang sama.
Belum tentu juga jawabannya akan waktu itu. Mungkin kebetulan saja pada waktu itu kan. Dan ini sudah bukan menjadi rahasia lagi di dalam dunia pendidikan. Kalau matematik kadang dia pakai lutri terus. Itu sudah. Ya, inilah sudah duka kita sebagai guru Pak Sam ya, bagaimana motivasi anak untuk mau belajar. Ya. Sudah jelas ya terkait. Tinggal satu, Oh Bu. iya, silakan Ibu Mustafsirah. Terkait dengan KD 3 dan 5 tentang RTP saya tentang sholat Jumat, menerapkan tata cara sholat Jumat. Kadang kami terpaku dengan kalimat awal KD tersebut, sehingga kewalahan mengolah soal menjadi level 4, apalagi 5 dan 6. Apa Kalau gitu solusinya, Bu? Apa cari kade yang solusinya? lain, Ibu. Pilih kade yang memungkinkan untuk dikembangkan. Ya. Kemarin memang ada juga ya kasusnya seperti itu ya, terutama di PTK dan PPL-nya. Seperti tadi ya, nggak nyambung antara PTK dan PPL, akhirnya membuat RPP ulang lagi. Nah, materinya harusnya apa? Misalkan kayak gitu. Misalkan menerapkan metode demonstrasi. Materi ini nggak cocok untuk metode demonstrasi, jadi akhirnya disesuaikan materinya lagi, bikin lagi ulang RPP. Nah, makanya saya bilang tadi, Bu, kalau sekiranya Ibu punya desain PTK dari awal dan ingin menerapkan sebuah ini materinya, ini KD-nya, kemudian ada masalah terkait dengan KD itu, sesuai dengan pengalaman Ibu mengajar sehari. Nah, Ibu ingin menerapkan sebuah metode atau strategi tertentu, silahkan lanjutkan itu. Jangan dibuat ribet lagi, sehingga satu tugas untuk banyak tugas ya, satu kali kerja untuk memenuhi beberapa tugas ya, seperti itu, dan terus berlanjut seperti itu. Jadi saran saya ya, kalau sekiranya itu tidak bisa dikembangkan tadinya, ya pilih kode yang lain yang sekiranya bisa aja mungkin nanti Ibu yang sesuai dengan apa yang akan Ibu teliti di PTK. Memang PTK itu nanti setelah perangkat ini hari ke satu hari ya, cuma satu hari ke-5 PTK-nya. Oke ya, sebelum Ya. itu ya. Makasih, Bu. Oke, ada lagi nih. Ini sudah jam 9.44. Saya rasa cukup ya. Kita masih menikmati nih, Bu. Masih menikmati. Lagi memuncak-puncaknya menikmati ini kita berbicara. Kasihan Ibu Sahri. Sebenarnya saya juga ingin menemani sampai jam 12 Pak Sam ya. Tapi dari tadi pagi ini non-stop sampai ya Salam doa tetap sehat, Bapak. Ya, insyaallah tetap sehat. Mohon doanya. Iya, besok libur, hari Kamis libur, berarti pertemuan ketiga kita untuk review adalah hari Jumat. Kita sepakati apakah di waktu yang sama atau diubah atau bagaimana? Sebentar Bu, itu untuk Sebenarnya malam mohon maaf, untuk besok malam berarti tidak ada ya karena libur itu. Libur ya, makanya ada perubahan kemarin Pak yang ketiga. Oh gitu Jadi ya. ini sampai tanggal 30 ya, hari Senin kita ininya. Sampai tanggal 30 ya, Anda jadi sampai tanggal 28. Nggak jadi. Kecuali kalau kita sepakat besok ada ini gitu. Ya mungkin karena berat libur ya, supaya menikmati libur gitu. Ini kita pertemuan ketiga di malam Sabtu ya. Malam Sabtu ya, silakan malam Sabtu. Pertemuan keempatnya malam Minggu dan terakhirnya adalah malam Senin kalau sekiranya kita terus melaksanakannya malam. Berarti Bu Sani harus siap-siap setiap malam mencari sinyal ya, Bu Sani. Insya Allah mudahan besok pagi ada Bu di rumah. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Ya mudah. Nanti kita hari Jumat Bu, hari Jumat ininya lagi pertemuan untuk yang ketiganya. Oke, itu saja Mungkin mungkin kita hari ini. tetapkan saja sulit, tetapkan saja malam Bu ya, kita sepakati. Ya, Pak. Malam Pak aja. Gil.
Malam aja. Karena memang di Malam pagi ya, itu banyak ibu dosen juga banyak kesibukan ya, untuk mahasiswa-mahasiswa yang murni yang pagi. Kebetulan kita juga banyak kegiatan pagi ini di akhir-akhir semester ini. Iya benar, persiapan. Dan Bapak Ibu guru, ya Bapak Ibu guru Pamong, Bapak Ibu guru peserta juga ini saya yakin sudah persiapkan semester dan lain-lainnya ya untuk pagi. Persiapan rekreasi ya nih gitu. Iya, silakan besok Lagi ngorektor. ya. Ada libur hari Kamis dan Ahad. Jadi silahkan memanfaatkan supaya tidak hang kepalanya Pak Sam. Pak Ibu yang lain silakan rekreasinya dimanfaatkan liburnya. Makanya kita tidak menjadwalkan itu. Kalau libur ya silahkan kita jangan sampai liburnya diambil juga untuk PPG. Jadi kasihan anak dan istri dan suaminya. Mana-mana jemputnya dan juluk. Nggih, sila, nggih. Saya rasa mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Ya, mari kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya rasa ya silakan selamat beristirahat Bapak Ibu, selamat berlibur besok. Terima kasih Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.